Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Madrasah Sanawiyah atau Sederajat, bab 3 tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua, lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Nah, tentunya dengan keruntuhan Daulah Abbasiyah ini berhubungannya dengan pembahasan kita pada bab ini. Berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra. Didirikan oleh Said ibn Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan Khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya kota Qairawan, Tunisia. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Zauhar As-Sikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iksidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar As-Sikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahirah atau Kairo. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Adapun Daulah Fatimiyah ini berkuasa selama 262 tahun. Khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya bernama Al-Adid Billah. Daulah ini mencapai puncak kejayaan pada saat khalifah kelima yaitu Khalifah Abdul Mansur Nizar Al-Aziz. Proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah dimulai dari kemunduran di dinasti Fatimiyah yang dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah. Adapun kemunduran dinasti Fatimiyah ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Selanjutnya, ditangkapnya Perdana Menteri Syawar karena bersekongkol dengan tentara salib. Kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Syria Nuruddin Zanki untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan. Pada masa Daulah Ayyubiyah ini berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, pembangunan madrasah-madrasah, pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan rakyat berupa rumah sakit. Adapun diperkirakan seni kaligrafi atau Khot Arab gaya Kufi muncul dan berkembang di masa ini. Kaligrafi gaya Kufi ini kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi Naskhi. Selanjutnya adalah bidang ekonomi dan perdagangan. Bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Percetakan mata uang dirham campuran atau fulus, dan terakhir dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas.
Selanjutnya adalah militer dan sistem pertahanan. Kekuatan militer Daulah Ayyubiyah terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal'al Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Selanjutnya di bidang pertanian, menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada bab ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.